Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Nuri dzati wa sirri sari fi sahiril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, iman, terlebih nikmat kesempatan, sehingga saya di sini bisa menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang hukum wakaf dalam ilmu tajwid. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wakaf dalam ilmu tajwid. Jadi, kita dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran, kita itu harus memahami ilmu tajwid. Salah satunya adalah memahami tentang hukum wakaf ini. Kenapa kita harus memahami hukum wakaf? Karena memahami hukum wakaf ini itu dapat berpengaruh yaitu dalam kejelasan ucapan kita membaca Al-Quran, dan sangat berdampak kepada pemahaman kita terhadap makna-makna Al-Quran secara mendalam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari di dalam kitabnya An-Nasr fi Qiraatil Ashr, beliau mengatakan bahwasannya pengaruh atau fungsi kita mempelajari hukum wakaf, tanda-tanda wakaf itu, yaitu berfungsi untuk menjaga pemahaman makna dan membantu kita untuk memahami kandungan ayat secara mendalam. Selain itu juga, Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menegaskan bahwa kesalahan dalam wakaf itu dapat menyebabkan salah makna dan juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami isi kandungan ayat tersebut, isi kandungan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, memahami kaidah wakaf, memahami tanda-tanda wakaf ini sangat penting agar pembaca Al-Quran atau kita yang baca Al-Quran itu, atau ayat yang kita baca itu dapat sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang dituju, apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan apa itu hukum wakaf ya teman-teman. Jadi bukan sih, itu sedikit pengantar dari saya, yaitu tentang pendapat ulama tadi. Begitu pentingnya untuk mempelajari hukum wakaf ini atau tanda-tanda wakaf dalam ilmu tajwid. Lalu selanjutnya, ini adalah poin pembahasan kita kali ini, yaitu saya akan membahas tentang definisi yang pertama, yang kedua tanda-tanda wakaf, yang ketiga contoh-contohnya, lalu yang terakhir pembagian. Next, ini adalah definisi secara bahasa dan secara istilah apa itu wakaf. Jadi wakaf itu secara bahasa berasal dari wakofa, yakifu, yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti berhenti, menahan, atau menghentikan sesuatu. Nah, itu secara bahasa. Lalu secara istilahnya, wakaf adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kata untuk mengambil napas dengan tujuan menjaga kejelasan makna ayat, kemudian melanjutkan kembali bacaan tersebut sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi intinya wakaf itu adalah
kita ketika membaca Al-Quran itu berhenti. Misalnya kita berhenti itu ada kalanya berhenti di di tempat bukan wakaf, atau bisa jadi di tempat wakaf itu sendiri, atau iya yang sudah yang sudah dirumuskan oleh para ulama, bisa jadi begitu, atau bisa jadi ada kalanya kita berhenti karena ada darurat gitu. Eh, Misalnya contohnya kita ketika membaca Al-Quran, tenggorokan ini gatal, atau kita batuk gitu kan, secara otomatis kita biasanya itu akan berhenti, akan berhenti membaca Al-Quran. Nah itu hukumnya boleh di sini. Jadi nanti dilanjut lagi dari ayat yang sekiranya tidak merubah makna. Jadi misalnya ambil contoh surat Al-Fatihah, misalnya suratul ladzi yang terakhir itu, ayat terakhir, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ghairil maghdubi misalnya, atau bersin kita itu tuh kita boleh berhenti di sana. Nanti dilanjutin lagi. Misalnya dari ghairil maghdubi ya. Cari ayat yang sekiranya itu gak merancukan makna, tidak merusak makna, yaitu dari misalnya ghairil maghdub tadi. Kita ulangi lagi, ghairil maghdubi 'alaihim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus itu. Jadi itu wakaf tuh bisa ada kalanya kita berhenti sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ada kalanya wakaf itu berhenti karena ada apa namanya? Ada darurat gitu. Nah, ini tadi pendapat para ulama tentang wakaf itu ya. Imam Al-Jazari dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini merupakan tanda-tanda wakaf. Jadi tanda-tanda wakaf itu ini saya dapat banyak ini ya. Ini ada berapa? 13 iya 13. 13 tanda wakaf. Yang pertama itu to, huruf to kecil itu. Wakaf artinya yaitu wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Terus yang kedua mim. Mim itu wakaf lazim, wajib berhenti. Misalnya contohnya ini kalau wakaf lazim itu surat Yasin itu ada ayat keberapa lupa. Pokoknya intinya bunyinya itu wadribal mathalan ashabal qaryah. Nah itu ada mim kecil di sana setelah lafaz al-qaryah. Wadribatul mathalan qaryah ilja ahl mursalun. Lalu dalilkan lafaz ilja ahl mursalun. Lalu ini yang ketiga yaitu wakaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan bacaan. Terus habis itu yang keempat wakaf shad dan lam ini, yaitu wakaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Terus yang kelima ini wakaf mustahab. Ya, jadi wakaf yang keempat itu wakaf waslu ula, yang tandanya itu shad sama lam. Ya, waslu ula disambung lebih utama. Contohnya
Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, itu ada di setelah lafaz kudus itu ada apa namanya? eh, ada di sana itu ada tanda tandanya itu yaitu tanda shad dan lam kecil. Terus habis itu tanda zai. Zai itu waqaf mujawaz, yaitu boleh berhenti tapi lebih baik disambung dengan kata berikutnya. Lalu yang ke-8 itu shad. Ya, waqaf shad itu artinya waqaf murakhas. Murakhas itu diberi kebebasan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut karena darurat yang disebabkan oleh panjangnya ayat atau kehabisan nafas. Terus habis itu waqaf yang ini waqaf tandanya itu qaf kecil, yaitu qilla alaihil waqfu, dikatakan di sini boleh berhenti. Jadi itu lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Terus habis itu waqaf kaf, tanda waqafnya kaf, tanda waqaf yang menunjukkan berhenti lebih baik. Ya, jadi jika ada tanda ini maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Terus habis itu waqaf lam alif, la waqfa fihi atau wasol. Jadi di sini menunjukkan waqaf ini menunjukkan dilarangnya untuk berhenti. Jika berhenti harus diulang lagi bacanya. Jadi tadi itu ya apa namanya? Contohnya misalnya di surat Al-Fatihah ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi di situ berhentinya ghairil maghdubi 'alaihim. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu di lafaz setelah 'alaihim itu ada waqaf lam alif di sini. Jadi kita gak boleh berhenti di situ. Jadi misalnya emang apa namanya mengharuskan untuk berhenti, dilanjut dulu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, 'alaihim yang kedua itu berarti di alim kedua, lalu diulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu contoh dari waqaf tanda lam alif yang kecil. Terus waqaf mu'anaqah yang ada titiknya 3. Jadi itu boleh berhenti adalah di apa namanya? Salah satunya. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat kedua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, bisa gitu bacanya. Bisa dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi gitu bacanya. Terus habis itu yang terakhir itu ada namanya sin kecil. Tandanya tuh saktah ya. Namanya saktah. Sin kecil biasanya ditandai dengan sin kecil. Di sini contohnya di ayatnya ada misalnya di surat Yasin itu ada qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi di sana ada jedah. Jedahnya itu 2 ketukan. Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Nah, sana berhenti 2 ketukan, 2 ini apa namanya? 2 harokat. Terus habis itu dilanjut lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi itu tanda-tanda wakaf, setidaknya di sini ada 13 yang saya cantumkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian wakaf. Jadi pembagian wakaf itu setidaknya ada 3 di sini. Nanti yang wakaf ikhtiyari itu dibagi menjadi ABCD sampai 4 pembagian. Jadi wakaf itu
Yang pertama waktu ikhtibari, yaitu berhenti pada kata yang bukan tempat wakof. Jadi misalnya ini waktu ikhtibari itu kita lakukan biasanya itu ketika kita eh, ketika si pembaca ini atau ketika kita mengajar mengajar anak-anak, misalnya anak-anak ngaji gitu ya. Jadi itu boleh kita berhenti pada kata yang bukan tempat wakaf. Jadi tujuannya untuk mengajari siswa, misalnya mengajari anak-anak yang belajar ngaji, itu hukumnya boleh. Lalu yang kedua ini wakaf ittirori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna sebab bersin, kurang napas, lupa, batuk, menguap, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu adalah kita berhenti pada ayat yang belum sempurna, ya kan? Itu sebab darurat gitu. Ada sebabnya, misalnya yang tadi saya sudah jelaskan, kita tuh kadang baca Al-Quran itu misalnya tiba-tiba batuk gitu kan, kita otomatis tuh kan um, apa namanya, otomatis kan berhenti tuh, berhenti membaca Al-Quran. Nah nanti boleh diulang lagi dari ayat yang sekiranya itu tidak apa ya, tidak memotong kata gitu. Misalnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim apa namanya, terus bersin. Sawaun alaihim bersin misalnya. Nah, itu kita boleh diulang lagi dari kata sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Begitu. Terus yang ketiga ini adalah wakaf ikhtiyari, yaitu kita berhenti itu biasanya ini dilakukan oleh pembaca yang sudah apa ya, sudah mahir gitu, sudah tahu hukum wakaf gitu, sudah tahu hukum wakaf, tanda-tanda wakaf. Jadi dia tuh berhentinya tuh dari kehendak sendiri. Jadi milih gitu, milih misalnya mau berhenti, misalnya ayatnya panjang ya, ayatnya panjang dan itu menghabiskan nafas, terus habis itu kita milih untuk berhenti di sana. Nah itu boleh. Nah itu namanya wakaf ikhtiyari. Nah wakaf ikhtiyari ini itu terbagi menjadi eh, yang tadi saya katakan. Jadi ada 4. Iya, jadi wakaf ikhtiyari itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf tam. Nah wakaf tam ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu wakaf tam lazim dan wakaf tam mutlak. Nah oke, wakaf tam itu apa? Jadi wakaf tam itu adalah wakaf pada kalimat yang telah sempurna. Artinya tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafaz maupun makna. Wakaf tam maupun makna. Ya, jadi wakaf pada kalimat yang sudah sempurna, apa namanya, sempurna ininya, ayatnya sudah sempurna dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan ayat sesudahnya. Nah itu namanya wakaf tam. Nah wakaf tam ini kan dibagi menjadi 2 tadi. Wakaf tam lazim ini, wakaf tam lazim yaitu tandanya di sini, wakaf tam lazim itu biasanya ditandai dengan mim tadi. Mim apa namanya? Mim kecil ini ya di atas. Nah, jadi wakaf tam lazim ini wajib. Jadi wajib untuk berhenti di apa namanya, di kata itu. Misalnya nih, wa amal ladzi, ini surat Al-Baqarah ayat 26, wa amal ladzina kafaru fa yaquluna madza radallahu bihadza matsalah. Jadi di sini tuh harus berhenti karena kalau kita lanjut itu bisa apa namanya, bisa merusak makna ayat tersebut. Jadi di sini kita harus apa namanya, berhenti di lafaz masalah. Nah itu biasanya ciri-cirinya itu ditandai dengan tanda wakaf mim kecil.
Terus habis itu wakaf ikhtiyari, wakaf tam mutlak tadi. Jadi wakaf tam mutlak itu adalah wakaf yang dianjurkan untuk berhenti dan dianjurkan untuk mulai dengan kalimat setelahnya. Namun hukum bacaan ini wakaf lebih utama dari wasol. Jadi wakaf tam mutlak itu dia itu dianjurkan untuk berhenti dan dianjurkan untuk melanjutkan kata setelahnya. Jadi misalnya ini ayat surat Al-Baqarah ayat 7, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, jadi dianjurkan untuk berhenti dan dianjurkan untuk tidak wasol. Maksudnya dianjurkan untuk memulai kalimat setelahnya. Jadi dilanjut kalimat wa'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Di sini hukum wakaf tam mutlak itu wakaf lebih utama. Jadi berhenti lebih utama daripada wasol. Nah, biasanya tandanya itu ditandai dengan tanda huruf qaf sama lam itu kecil. Nah, sekarang wakaf kafi. Wakaf kafi itu adalah wakaf atau wakaf pada kalimat yang sebenarnya itu kalimatnya udah sempurna, tapi ada hubungannya dengan kalimat setelahnya, tapi dari segi maknanya itu. Jadi wakaf kafi artinya definisinya itu. Terus habis itu biasanya ditandai dengan ini huruf jim kecil di atas. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, di sini nih jadi di sini boleh berhenti di lafaz walladzina amanu. Juga boleh jadi wakaf kafi itu yang ditandai dengan jim kecil itu boleh lanjut dan boleh berhenti di wakaf tersebut. Walladzina amanu boleh lanjut, misalnya walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun, itu boleh kita baca seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu wakaf hasan. Maaf ini salah, saya judulnya salah, wakaf kafi. Jadi ini yang ketiga, pembagian yang ketiga tadi itu wakaf ikhtiyari ya. Jadi ada wakaf hasan namanya. Wakaf hasan itu apa? Yaitu wakaf yang sebenarnya sudah wakaf yang ada pada kalimat yang itu sebenarnya udah sempurna kalimatnya, akan tetapi mempunyai hubungan. Nah, kalau di wakaf wakaf yang sebelumnya, wakaf kafi itu memiliki hubungan dari segi makna tapi bukan lafaz. Kalau yang wakaf hasan ini memiliki hubungan antara lafaz dan maknanya gitu. Jadi terus juga wakaf hasan ini biasanya ditandai dengan tanda wakaf short sama lam kecil. Nah, itu tuh kita hukumnya boleh maksudnya wasol lebih utama daripada wakaf gitu. Jadi misalnya di sini ada contoh surat Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Nah, kita tuh wasol gitu. Jadi disambung lebih utama. Jadi bacanya itu ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi langsung disambung. Nah, terus yang terakhir ini ada wakaf, namanya wakaf qobih. Wakaf qobih itu yaitu kalimatnya itu tidak sempurna, baik segi lafaz maupun segi
dari segi makna. Jadi kita ketika membaca Al-Quran terus habis itu ada, aduh maaf ini belum diganti sama saya. Jadi contohnya itu ada di surat Al-Fatihah tadi. Mohon maaf ini belum diganti sama saya. Jadi waqaf qalbi itu adalah waqaf yang kalimatnya itu tidak sempurna baik dari sisi lafadz maupun makna gitu. Biasanya diciri-cirikan dengan tanda waqaf lam alif kecil di atasnya. Misalnya contohnya ada di ini surat Al-Fatihah ayat terakhir suratul ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu setelah lafadz 'alaihim ada lam kecil, lam alif kecil. Jadi di sana itu harus nyambung kita bacanya. Atau kalau nggak bisa, atau kalau ingin lanjut ya terus habis itu kehabisan nafasnya di lafadz 'alaihim yang kedua misalnya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, habis nafasnya. Nah itu kita lanjut dari lafadz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu pokoknya kalau ada tanda waqaf lam alif itu kita harus wajib 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 lanjut baca. Jadi mengapa itu kita penting belajar waqaf, hukum waqaf, karena kalau kita salah dalam menerapkan atau kita salah berhenti, kita seenaknya aja membaca Al-Quran, nanti akibatnya adalah berpengaruh kepada sisi makna Al-Quran itu sendiri. Jadi bisa rusak makna Al-Quran itu. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang hukum waqaf dalam ilmu tajwid. Mungkin mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, atas kekeliruan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.